Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, tetap semangat. Saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya selalu doakan semoga hidupnya barokah ya, berlimpah kaya yang lagi banyak atau insya Allah dilunaskan. Jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya, karena itu adalah salah satu jalan cara untuk kita menjadi orang yang berlimpah. Nah, buat kamu saat ini yang sedang dirundung masalah, sedang berjuang untuk lunas hutang, tetap semangat teman-teman semuanya. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah walau keadaan bagaimanapun. Anda terlunta-lunta ya, Anda terpontang-panting, Anda gak karu-karuan, tetaplah semangat. Tetap semangat dan jangan menyerah. Kita punya Allah. Kita punya Allah teman-teman semua. Jadi pasti Allah tolong dan pasti Allah buka jalannya. Yang penting kita perbaiki diri, perbaiki ibadah ya, terus berbaik sangka, terus berdoa sama Allah, pasti Allah kasih jalan. Baik teman-teman semuanya, sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan ya doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan saja apa yang menjadi hajat Anda, impian Anda, tuliskan. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya, dan lain sebagainya. Tuliskan. Sudah, jangan pikirkan apapun itu, yang penting lakukan saja. Yang insya Allah ketika video ini ditonton banyak orang, jutaan orang, dan diaminkan, itu termasuk salah satu jalan agar hidup doa-doa kita itu cepat dikabulkan sama Allah. Ya baik teman-teman semuanya, di video kali ini lagi-lagi saya bahas masalah utang ya. Saya itu menangkap dari teman-teman yang WA ke saya, yang sharing ke saya. Tapi di kali ini tuh saya ingin bahas tentang ini ya, tentang ada satu orang yang dia cerita ke saya. Sebenarnya ini kalau dibilang testimoni ya monggo, kalau enggak ya monggo lah. Silakan teman-teman ini menyikapinya saja. Ini terkhusus buat teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan hutang. Tentunya cara-cara yang selalu saya sampaikan adalah lebih mengedepankan itu ikhtiar langit daripada ikhtiar dunia. Artinya saya tetap bukan saya menyarankan ikhtiar langit, ikhtiar dunia tidak dikerjakan. Tidak, tetap teman-teman, tetap harus seimbang. Artinya kita meminta ke Allah, berdoa ke Allah, atau mudahnya itu kita riadoh ke Allah, tapi kita juga bekerja, harus bekerja. Pasrah itu selalu saya katakan bukan kita berdiam diri, tapi tetap bergerak, tetap menjemput pertolongan Allah, tetap berikhtiar, dan hasilnya itu diserahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menentukan segalanya. Nah, buat kamu saat ini yang sedang berjuang untuk melunasin hutang, ternyata benar teman-teman, ini bukti dan ini bisa jadikan pelajaran ya buat kita semua. Dan saya juga belajar, bukan berarti saya menyarankan itu saya lebih apa tidak. Saya juga belajar dari ibu, saya nggak sebutin namanya ya, ibu yang dia ini punya hutang memang nggak banyak. Ini hutangnya itu ya di atas puluhan juta lah. Tapi yang perlu kita belajar dari beliau inilah, sebenarnya ini saya yang nyampaikan, tapi dia tangkap omongan saya dan dia kerjakan, hasilnya caspong teman-teman. Nah, Anda juga bisa lakukan ini. Ada ibu-ibu yang WA ke saya, dia punya hutang ya di atas 10 juta lah. Di awal dia belum ketemu video saya gitu ya, nonton video-video yang lain, dan beliau tuh juga riado, beramal, beribadah gitu ya, sholat malam, tahajud, duha, sholawat, dan ibadah-ibadah itu dia lakukan secara tertata. Tapi rezekinya belum terbuka, dia kebingungan dalam menyelesaikan hutang. Tiba-tiba satu ketika dia nonton video saya, dilihatnya tuh channel Mahkota Hati. Yang dia tangkap dari omongan saya itu adalah bahwa ketika kita sedang berikhtiar berjuang untuk melunasin hutang itu, lebih tinggilah porsinya ikhtiar langit dibanding ikhtiar dunia. Kalau dipresentasikan tuh 80% ikhtiar langit, 20% ikhtiar dunia. Nah, selama ini yang dia lakukan adalah dia berpikirnya itu pada keajaiban melulu. Memang benar keajaiban itu ada dan nyata, tapi dia tidak bergerak, artinya dia tidak berusaha, dia hanya mengandalkan wallah alam ya, yang saya tangkap dari cerita dia itu ke saya, WA gitu ya, bahwa selama ini dia ibadah itu dilakukan secara tertata, tapi dia merasa belum ada pertolongan Allah, tapi hatinya tenang. Bentuk kerejekian, bentuk kemudahan itu dia dapatkan, tapi tidak seperti yang dia harapkan. Akhirnya dia nonton channel Mahkota Hati, dia terapkan juga itu, lebih meningkatkan ikhtiar langit dibanding ikhtiar dunia, 80% 20%. Nah, ketika dia nonton video saya itu, dia pahami, dia pun WA ke saya, kemudian kami sharing ya sampai pembahasan itu tadi ya. Akhirnya dia sepakat dengan ini suami istri yang ibu ini, beliau tuh katakan nggak mampu, orang nggak punya, tapi terjerat utang karena tuntutan hidup, karena kebutuhan. Nah, akhirnya sepakat nih suami istri, coba buka usaha.
sebagai jalan ikhtiar. Beliau tuh jualan sarapan pagi gitu. Beliau jualan yang tadinya nggak pernah, tapi beliau tuh mencoba sarapan pagi yang dagangannya itu dibawa gitu, dikelilingkan lah gitu. Kalau di sini tuh banyak, di kampung-kampung saya tuh banyak ya, naik sepeda motor dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun lakukan itu dengan masih banyak hutang, dan dia pun sering WA ke saya. Belum ikut kelas online sih, karena saya kan nggak maksain itu untuk kelas online ya. Akhirnya dia WA ke saya, sharing ke saya. Saya cuman bilang, karena beliau tuh nggak ikut kelas online, saya bilang, ibu selama ini ngamalin apa? Dia amalin duha, sholawat munjiat, sholawat Jibril, istighfar, tahajud, nggak pernah putus baca Quran. Saya bilang, ibu terusin aja ya, lanjutkan saja. Kemudian ikhtiar dunia ibu tetap lakukan saja. Ibu harus gigih. Kalau memang ibu mau jualan ataupun tuh, berusahalah yang terbaik dari segi rasa dan segala macamnya. Dia lakukan tuh. Singkat cerita teman-teman semuanya, 1 minggu dia jualan tuh Masya Allah luar biasa. Yang tadinya dia untuk bayar utang rentenir tuh berat, akhirnya selalu ditolong sama Allah. Ada saja jalannya. Yang kelihatan banget tuh bagi dia adalah jualannya itu selalu habis. Malah dia tuh nggak pernah terpikir tuh mau jualan apa, mau usaha apa. Ya tiba-tiba sepakat aja dengan suaminya, bincang gitu, ngobrol gitu. Akhirnya dia jualan sarapan pagi lah, tapi keliling gitu. Kalau di sini banyak seperti katakan tadi ya, ada yang sepeda motor, tapi ibu ini tuh keliling gitu, dari ke rumah-rumah gitu. Alhamdulillah habis. Di samping itu kadang-kadang pembelinya itu yang Allah alam ya, mungkin ibah lihat ibu ini atau gimana. Kadang dilebihkan, kadang bahkan ada orang yang ngasih uang secara cuma-cuma, yang jumlahnya itu kalau dibilang ya lumayan cukup banyak ya. Ada yang kadang 100.000, kadang 300.000, nggak tentu. Dan ibu itu nggak tahu dari mana jalannya. Tapi yang saya katakan ke beliau itu, ibu sambil usaha, sambil ikhtiar supaya jalannya, supaya dagangannya laris. Pertama kali kuncinya, ini ya buat teman-teman semua, dan saya diajarkan guru saya. Kalau kita ingin usaha kita laris, dagangan kita lahir, kunci paling utamanya itu adalah berbaik sangka sama Allah. Itu yang paling penting. Ente tuh nggak usah berpikir amalan apa, nggak usah dulu. Yang paling penting itu berbaik sangka dulu sama Allah. Artinya apa? Ketika Anda memulai usaha apapun, berbaik sangkalah sama Allah bahwa Allah itu akan memberikan rezeki. Allah itu sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Maka saat itu yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka dulu. Saya katakan tuh sama ibu tuh, ibu berbaik sangka ya kepada Allah, bismillah aja, niat ibu ikhtiar, dan Allah tahu niat ibu seperti apa, dan Allah tahu keadaan ibu seperti apa, pasti insya Allah ditolong. Dia lakukan tuh, dia jualan, dan saya pesankan ketika ibu berjualan, jangan putus sholawat. Sholawat apa Pak Ustadz? Sholawat yang ibu nyaman apa? Saya ngikut Pak Ustadz aja, sholawat Jibril saya bilang. Dia kerjakan tuh sambil tenteng dagangannya itu, dia jualan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu dalam hati. Kadang ke sekolah jualannya, kalau ke kampung-kampung lah gitu ya, di kampungnya lah gitu, di desanya, dari rumah ke rumah gitu. Alhamdulillah selalu ditolong Allah. Yang tadinya tuh ya nggak bisa bayar utang, dimaki-maki rentenir, bahkan beliau tuh sudah putus asa. Saya itu bukan merasa ya seolah yang saya sampaikan itu lebih hebat. Terus kan beliau tuh juga lihat-lihat YouTube juga ya, Ustadz Adi Hidayat dan segala macamnya, menyarankan begini. Itu kenal Mahkota Hati, saya dihubungi Japri, kita sharing. Bahkan ibu tuh sempet nelpon saya minta tolong gitu ya. Udah saya lain itu tadi. Kisahnya akhirnya beberapa hari yang lalu lah, kemarin tuh cerita tuh begitu, ini saya sampaikan. Nah kira-kira begitu teman-teman. Artinya yang saya sampaikan tuh, dia selalu ditolong sama Allah, dimudahkan sama Allah ketika dia benar-benar berbaik sangka sama Allah di situasi kondisi yang sedang sulit. Artinya kan dia sedang sulit itu, nggak punya pekerjaan, suaminya pun kerjanya tuh ini ya, kadang ada kadang enggak gitu ya. Ibu itu tergerak aja hatinya. Memang sebelumnya ibu ini tuh sudah ngamalin tahajud, duha dan lain sebagainya. Ya belajar juga lah dari guru-gurunya yang dia tahu gitu. Kenal channel Mahkota Hati, makin saya cas lagi tuh. Dan ibu tetap lakukan, ibu kerjakan ya. Lakukan begini seperti yang saya arahkan tadi. Alhamdulillah tuh ada saja jalan. Nah artinya teman-teman semuanya yang perlu kita yang perlu kita belajar dari beliau itu, meskipun ya saya yang menyampaikan, tapi perlu kita belajar juga bahwa berbaik sangkalah sama Allah di kondisi apapun. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.